Pengiriman calon pekerja migran Indonesia CPMI ke Malaysia secara non-prosedural semakin marak terjadi di Kota Batam. Bahkan para tersangka bangkrut korbannya dari berbagai daerah Indonesia dengan iming-iming gaji yang besar. Nining Karwati ini misalnya warga Senayon, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, diamankan Polsek Bengkong karena menjadi salah satu pelaku kegiatan perekrutan dan pengiriman CPMI secara ilegal. Wanita 44 tahun ini merekrut CPMI dari Bengkulu untuk bekerja di Singapura dengan gaji yang besar. Biasanya perekrut tersebut dilakukan saat dia pulang kampung. Biasanya tersangka mengambil untung dari calon korban melalui pembuatan KTP dan paspor dengan mematok biaya mencapai 7 juta rupiah per orang. Dan bila sang korban tergiur, dirinya akan menjemput CPMI ini di Bandara Hang Nadiem Batam dan menitipkannya di rumah saudara tersangka. Kapolsek Bengkong Ibtu Muhammad Saputra menjelaskan, selain tersangka Nining Karwati, masih ada satu tersangka yang masih DPO berinisial WT. Tersangka WT berperan sebagai penghubung untuk membantu pemberangkatan korban ke negara tetangga sebagai CPMI ilegal dengan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, menjaga anak, dan menjaga panti jompo. Dari keterangan tersangka, rencana sudah ada 2 orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal, yang mana satu korban wanita diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center, dan satu korban lainnya dikirim melalui Pelabuhan Internasional Dumai. Tentang tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Diamankan di mana beliau, Pak? Kami amankan di sekitaran Kecamatan Bengkong, yaitu di Kompleks Senayon, di Gang Akasia, di sebuah rumah yang rumahnya tersebut dijadikan tempat penampungan, yang mana tempat penampungan sementara ini sambil menunggu paspor selesai, kemudian calon PMI tersebut ditempatkan di situ. Yang diamankan, kami mengamankan 1 orang sampai saat ini. Kemudian untuk PMI, calon PMI yang telah kami amankan minta keterangan sebanyak 3 orang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 Junto 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia PMI. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.